Hari ini luar biasa. Puji Tuhan. Saya sangat bersyukur saudara bisa berada di tengah Bapak Ibu saudara semuanya, dan tentunya kita semuanya juga demikian. Oleh karena kemurahan Tuhan kita boleh berada di tempat ini. Ya, sudah banyak pujian yang begitu luar biasa memberkati kita. Ya, pujian yang sangat semangat luar biasa sekali. Puji Tuhan. Nah, saat kita belajar firman Tuhan, mari kita belajar firman Tuhan. Hari ini saya mengambil sebuah judul, saudara. Waspadai, ya, waspadai. Roh orang-orang kaskin dan konsekuensi daripada keputusan. Ini saudara. Waspadai, roh-roh orang kaskin dan konsekuensi dari keputusan. Ini semacam dua judul, bisa juga demikian. Cuma di dalam satu perikop yang saya ambil di dalam kitab, yaitu Daniel pasal 3 ayat 8 sampai dengan 20. Daniel pasal 3 ayat 8 sampai dengan 20. Kita akan baca ya Bapak Ibu Saudara semua yang dikasih oleh Tuhan. Silakan dibuka Alkitabnya dan Alkitabnya bawa di depan. Ya, mungkin dengan bawa HP bisa saja dibuka. Sekarang ini fasilitas bisa digunakan. Baik ya. Untuk ayat 8 saya baca sebagai Bapak Ibu Saudara, ayat 9 dan kita selanjutnya bergantian. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang kasdim menuduh orang Yahudi. Ayat 9, 2, 3. Berkata mereka kepada Raja Nebukadnezar, ya Raja, Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, ganggu, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian harus menyembah patung emas itu. Ayat 11, 2, 3. dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam bagian yang Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuhan memberikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Ayat 13, 2, 3. sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan temannya dan gerangan untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar ya Sadrak, Mesak, dan Abednego bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? 2, 3. Sekarang seruling, kecapi, rebab, ganggu, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang dibuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dinampakkan seperti yang juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab, Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Ayat 17, 2, 3. Jika kami yang kami puja mampu melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. 2, 3. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Haleluya, puji Tuhan. Nah, ini beberapa saudara
ini Bapak Ibu Saudara semua dikasih Tuhan. Nah, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bapak Ibu Saudara semua dikasih Tuhan. Bapak kita sudah sering mendengar siapa sih Sadrak, Mesak, dan Abednego? Ya, itu kepada Daniel, dan jelas seperti itu. Nah, ini saudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah orang-orang Yahudi yang saleh. Orang-orang yang Yahudi yang taat akan Tuhan. Dia betul-betul pegang itu firman Tuhan. Apa kata Tuhan? Dia benar-benar saleh. Ya. Betul-betul saleh. Ya. Walaupun namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia saleh. Kadang-kadang orang namanya saleh tidak saleh. Gitu. Ya, ini mereka luar biasa. Ya. Kemudian saudara, dia ini saudara berpengetahuan kepada dia. Allah mengaruniakan kepada mereka pengetahuan dari kebudayaan tentang berbagai tulisan dan hikmah. Nah, diberi karunia. Ada sebuah karunia Allah yang diberikan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara semua diberkati oleh Tuhan. Bahkan di dalam pemerintahan dia mendidik juga punya kedudukan. Dia menduduki posisi puncak di pemerintahan bagian daripada Babel. Ini luar biasa. Sudah saleh, punya kedudukan, tokoh yang terkenal, pandai lagi. Oh, lengkap ini, sangat-sangat luar biasa. Nah, suatu hari Bapak Ibu Saudara semuanya, di mana pada waktu kerajaan Babel, nah rupanya Nebukadnezar ini membuat patung, ya, membuat patung, dan semua orang yang ada di Babel itu diwajibkan diperintahkan menyembah patung emas tersebut. Harus, karena jika tidak ada atau jika ada yang tidak mau menyembah, maka akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Wajib ini. Jadi Nebukadnezar membuat patung, semua penduduk dari berbagai suku bangsa, bahasa, berbagai daerah kumpul harus menyembah patung yang Nebukadnezar dirikan. Saudara semua yang dikasihi Tuhan, kesempatan ini ya, kesempatan ini itu dipergunakan oleh orang-orang Kasdim. Beberapa orang Kasdim menggunakan waktu tersebut, kesempatan tersebut untuk menuduh. Bahasa tepatnya itu dia itu ingin mencelakai, ingin mencelakakan daripada orang-orang Yahudi. Terutama adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi mumpung kesempatan ini, itu sebabnya di dalam tadi dikatakan ya, di dalam Daniel pasal 3 ayat 8. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Artinya memang dia punya rencana untuk mencelakai daripada orang-orang Yahudi, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, orang-orang Kasdim ini dia menyampaikan kepada Raja Nebukadnezar bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung emas yang Nebukadnezar dirikan. Jadi orang-orang Kasdim ini saudara memprovokasi ya, memprovokasi Raja atau Nebukadnezar pada waktu itu. Saudara semua yang dikasihi Tuhan, saya kira kalau Nebukadnezar tidak diberitahu oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, saya kira juga nggak tahu kalau SMA Sadrak, Mesak, dan Abednego ini tidak akan menyembah patung dan dia nggak akan tahu. Tetapi karena pemberitahuan atau provokasi daripada orang-orang Kasdim ini, akhirnya mereka menjadi tahu. Rajaku, tuanku, ini Sadrak, Mesak, dan Abednego nggak mau menyembah ini, tidak mau menyembah patung yang tuanku dirikan. Ini masalahnya Bapak Ibu Saudara. Nah, inilah kemudian Nebukadnezar memanggil mereka. Dipanggilnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Setelah mendengar laporan, setelah mendengar aduan daripada orang-orang Kasdim tersebut, dipanggil mereka. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Ditanya, benar enggak? Sekarang jika kamu bersedia, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan bila manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Dewa
Dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tangan? Bapak Ibu Saudara semua di dalam Tuhan, apa yang dijawab oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego? Ketika dia ditanya, apakah benar bahwa engkau tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Apakah benar? Artinya apa? Memang dia memang membela diri. Memang benar. Aku bersama teman-teman memang gak mau menyembah itu. Dia jujur saja, dia katakan memang kami gak mau menyembah patung itu. Makanya dia already katakan dia itu orang yang salah. Dia orang yang taat, hidup di atas firman Tuhan. Betul dia apa firman Tuhan dia lakukan. Makanya ketika dia benar tidak kamu Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak menyembah patung yang kudirikan, dia katakan apa? Hal seperti ini tidak perlu aku jelaskan lagi kepada manusia. Yang dikatakan orang-orang Kasdim itu benar. Yang Tuhanku kedengar itu adalah benar. Memang kami tidak mau menyembah itu. Benar. Saudara semua dikatakan itu. Apa yang dikatakan di sana? Kalau begitu dicampakkan ke dalam api, tapi apa dikatakan? Benar Tuhanku, memang kami tidak mau menyembah Allah yang kami sembah. Ya, Allah yang kami sembah pada sanggup menolong kami dari perapian itu. Seandainya Allah tidak menolong kami, ini saudara, iman yang tidak kaleng-kaleng, iman yang begitu luar biasa. Seandainya Allah tidak menolong kami, kami tetap tidak mau menyembah patung emas itu. Ya, ini iman yang luar biasa. Jika Allah tidak menolong kami, kami tetap tidak mau. Tapi mungkin nggak Allah itu yang menolong mereka? Nggak mungkin. Tetapi saat itu terjadi, keputusan tetap sama. Kemarin tidak menyembah patung, hari ini tidak menyembah patung, meskipun dalam tekanan. Keputusan SMA, Sadrak, Mesak, dan Abednego clear, jelas bahwa dia tidak menyembah patung emas yang didirikan oleh Nebukadnezar. Ini iman yang tidak kaleng-kaleng, betul-betul berisi seperti iman Abraham, iman yang tidak kosong, iman yang penuh dengan janji-janji Tuhan, iman yang penuh dengan firman-firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua di dalam Tuhan. Tetapi saudara, ya, tetapi kalau saya melihat kemarahan Nebukadnezar kepada SMA ini, yang saya justru ini adalah permusuhan atau rasa tidak senangnya antara orang-orang Kasdim kepada orang-orang Yahudi, terutama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ini bukan masalah antara SMA, Sadrak, Mesak, Abednego dengan Nebukadnezar. Jika Nebukadnezar seperti itu, karena masalahnya ada aduan provokasi daripada yaitu orang-orang Kasdim. Karena kalau tidak diberitahu, orang saya kira Nebukadnezar pun tidak mengerti, tidak tahu kalau Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak menyembah patung tersebut. Nah, yang saya lihat, yang saya perhatikan di sini adalah justru rasa kebencian orang-orang Kasdim kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bapak Ibu Saudara semua yang Tuhan, mengapa orang-orang yang membenci Sadrak, Mesak, dan Abednego? Nah, ini saudara, orang-orang Kasdim itu orang-orang yang hebat juga sebenarnya. Seorang astrolog dan cendekiawan, dia bukan orang asli Babel. Ya, astrolog itu kayaknya ahli perbintangan. Cendekiawan juga orang-orang hebat, orang pandai, orang-orang berpengetahuan. Tetapi Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia 10 kali lebih cerdas dibandingkan mereka. Itu tadi dikaruniakan kepada mereka, Allah yang mengaruniakan kehebatan lagi 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jambi di seluruh kerajaan pada waktu itu. Daniel 1 ayat 20. Tapi orang-orangnya adalah orang-orang pendatang, ya, orang-orang pendatang. Saudara semua dalam Tuhan,
justru membayangkan keadaan seperti ini. Jadi orang Babel itu, orang-orang Najd itu adalah orang-orang asli di situ, sementara orang Yahudi adalah pendatang pada waktu itu. Mungkin dia berpikir, apakah karena ini ya, atau seperti apa? Nah, di Alkitab malah tidak ditulis. Ya. Saudara semua diberkati oleh Tuhan. Tapi yang kita lihat, saudara, dari pasal 3 ayat 8 tadi, ada suatu rasa tidak senang, ada suatu rasa di mana kebencian kepada orang-orang Yahudi dari orang-orang Kasdim. Saudara semua diberkati. Jika bukan karena hal tersebut, lalu apakah karena iri? Dan mengapa harus iri? Kalau mereka memang merasa tidak lebih hebat daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego, kenapa tidak belajar? Kenapa tidak menambah belajar saja? Oh, aku ini pengetahuan. Ternyata SMA, saya ikut SMA saja lebih hebat ya. Saya lebih memudahkan ucapan saya. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Harusnya belajar, bukannya menghancurkan dan menjatuhkan daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itu kan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Siapa yang salah? Jika karena ini pada kelebihan pada mereka, pada SMA ini, mengapa mereka tidak belajar pikir lagi? Mereka harus menyingkirkan, mengapa provokasi daripada raja. Saya mau tanya saudara, kalau orang itu bodoh, ya, kalau orang itu bodoh, siapa yang salah? Diri sendiri. Kalau orang bodoh itu ya dirinya sendiri. Lalu kenapa menyalahkan orang lain? Sudah tahu kan yang bodoh, dia salahkan orang lain. Saya kasih tahu ya, orang Cina, ya, orang Cina. Itu bagi dia kalau menipu itu gak masalah. Gak masalah orang menipu itu. Logikanya begini. Kenapa saya disalahkan? Salah dia sendiri, bodoh dia sendiri, dia yang bodoh, kenapa mau ditipu? Itu logikanya seperti itu mereka. Kalau dia pintar, nggak mungkin kena tipu. Nah itu sebabnya, makanya masuk akal ini. Logika. Gak salah, yang salah dia. Kenapa bodoh? Itu sebabnya kami tipu. Coba kalau dia pintar, gak mungkin dia kena tipu. Kami yang kena tipu. Begitu. Nah sama dengan orang yang bodoh, kenapa menyalahkan orang lain? Kenapa gak dirinya saja yang belajar? Kenapa harus iri? Kalau iri, belajar. Kalau pengen tahu, belajar. Nah itu saudara. Kalau nggak mau ditipu, nggak harus pintar. Begitu. Itu saudara, ya. Coba saudara bayangkan ini. Kalau misalnya seorang atlet ini, orang main bola, anak muda tendangan penalti. Seorang kiper yang akan menekan, ini paling akan ditembak ke sebelah kanan ini. Ya, itu benar. Tetapi tahu tidak saudara, orang yang lagi tendang penalti ini, dia juga sedang lagi menipu ini. Ini tembak kanan apa tembak kiri ya? Saya mau tembak kanan, tapi biar mata saya ke arah kiri supaya nggak tahu. Ini juga tipu. Siapa yang salah ini? Siapa yang salah ini? Nah ini loh. Saya kalau main pingpong, tenis meja itu, saya tipu mereka. Bagaimana supaya saat saya siapkan itu, mereka nggak bisa terima. Saya bohongin itu. Saya tembak cepat, tapi saya kasih pelan aja. Bagaimana ini saudara? Bingung nggak ini? Nah, kalau seperti ini terjadi, itu sebabnya orang-orang ini salah dia sendiri. Kenapa mereka bodoh? Kenapa mereka tidak mau belajar? Nah, orang-orang Kasdim seperti itu sudah tahu dirinya bodoh, tidak mau belajar, tapi malah mau mencelakakan orang-orang yang hebat, orang-orang yang pintar. Ini logika dari mana? Orang pemain bulu tangkis pun dia juga main tipu-tipu nih. Dia kadang
ingin orang-orang yang pandai dan hebat dan berhikmat itu jatuh. Ya. Nah ini sudah. Jangan menjadi penyebab penderitaan orang lain. Jangan menjadi sumber kesusahan orang lain. Tetapi jadilah penyebab kebahagiaan orang tersebut. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Kasdim. Makanya tadi saya ada sebuah judul, waspadai roh orang-orang Kasdim. Orang-orang yang membuat orang yang susah, orang-orang yang membuat orang yang menderita. Seharusnya menjadi orang itu yang menjadi penyebab kebahagiaan orang lain. Bagaimana orang itu senang, bagaimana orang itu bahagia, bagaimana orang-orang mendapatkan sukacita. Bapak Ibu Saudara semua dalam Tuhan, jika tidak bisa membuat orang lain senang, jika tidak membuat orang lain bisa bahagia, jangan membuatnya sedih, jangan tambahi kesedihannya. Orang itu sudah sedih, orang itu sudah susah, orang sudah menderita, jangan tambah. Kalau misalnya kita tidak bisa memberikan jalan keluarnya, sudah. Apa yang didapat oleh orang-orang Kasdim ketika dia mencelakai, punya rencana untuk mencelakakan daripada orang-orang Yahudi ini? Gak ada. Gak ada. Di dalam Alkitab pun juga gak ada yang mendapatkan hadiah dari Bukadneza itu, gak ada. Tidak ada. Tidak ada hal yang baik yang didapat orang-orang Kasdim selain kesusahan dan penderitaan yang disebabkan oleh umat mereka. Itu yang terjadi. Coba bayangkan, seandainya diri kita kemudian membuat orang lain susah gara-gara ulah kita, perbuatan kita membuat orang susah. Apa perasaan kita? Apakah kita mau menari-nari? Apakah kita mau senang bertepuk tangan begitu? Ini Bapak Ibu Saudara mau dikasih oleh Tuhan. Orang-orang Kasdim itu seperti itu. Ya. Oleh sebab itu, saudara-saudara dikasih Tuhan, waspadalah terhadap orang-orang Kasdim, waspadalah terhadap roh orang-orang Kasdim. Orang-orang Kasdim berbicara gambaran orang yang suka mengadu domba, gambaran orang yang suka memprovokasi, gambaran orang yang tidak bisa menerima kelebihan daripada orang lain. Dia nggak bisa terima orang lain, ini orang kemarin, dia nggak mau mengakui itu. Dia tidak mau mengakui itu. Bahkan kalau di dalam suatu kelompok dan suatu perkumpulan ada orang-orang seperti itu bahaya, pasti rusak. Ya itu tadi karena apa? Diprovokasi, diadu domba. Saudara semua dalam Tuhan. Kalau hari ini kita berbicara tentang orang Kasdim, Bapak Ibu Saudara semua dalam Tuhan, kita tidak sedang menghakimi, menuduh curiga pada orang lain. Gak ada. Kita tidak sedang menghakimi orang lain. Jika hari ini kita berbicara tentang roh orang Kasdim, karena kita itu mau menjaga diri kita supaya tidak terprovokasi, tidak terpengaruh, tidak terpapar daripada roh-roh orang Kasdim ini, supaya kita tidak jatuh atau ditampakkan ke dalam perapian, di dalam permasalahan-permasalahan. Karena kadang-kadang kita nggak sadar, tanpa kita sadari kita berprovokasi. Ya kita nggak sadar. Nah, itu soalnya kita tidak sedang menghakimi seseorang, tidak. Kita tidak menuduh seseorang juga, tidak. Saya tidak tahu apa terjadi dari Bapak Ibu Saudara semuanya. Sama. Mungkin ada orang yang tersinggung, mungkin ada orang yang marah dan sebagainya. Saya secara pribadi tidak sengaja untuk menyampaikan hal tersebut.
berzina. Kalau ada orang yang berzina di dalam perkumpulan tersebut, orang tersebut pasti tersinggung. Tapi firman Tuhan mengatakan demikian. Kamu jangan menginginkan kepunyaan orang lain. Orang yang pernah melakukan seperti itu pasti tersinggung. Pasti tersinggung. Tapi pada firman Tuhan demikian. Nah itu sebabnya itulah yang terjadi. Nah kita saudara, kalau kita berbicara orang-orang kaya, kita tidak sedang berbicara atau menjadikan seseorang tidak. Tetapi kita ada berbicara kepada diri kita sendiri supaya kita ini terjaga, supaya kita ini aman dari pengaruh orang-orang yang seperti itu. Ya. Ini Bapak Saudara semua. Supaya kita tidak menjadi korbannya. Itu saja. Waspadai hal tersebut. Yang kedua. Nah, yang kedua. Kita tidak berhak berkata. Sama sampaikan. Kita tidak berhak berkata. Itu orang kafir. Itu seperti orang kafir. Kita tidak berhak berkata seperti itu. Kamu punya hak. Tetapi kita punya hak untuk menjaga diri kita. Kita punya berkewajiban untuk melindungi diri kita dari pengaruhnya. Ini Bapak Ibu Saudara. Jadi kita mungkin berpikir itu seperti orang kafir. Jangan. Saya katakan jangan. Saya pun juga tidak mau. Ya. Bapak Ibu Saudara Tuhan, kita tidak mau berkata, kita tidak punya hak menghakimi Tuhan Tuhan. Ya. Jika ada orang-orang kafir di sana, oh itu seperti orang kafir, saudara, saya mau katakan, itu bukan urusan kita. Itu bukan urusan saya, bukan urusan Bapak Ibu Saudara semuanya. Itu di sana ada orang kafir, di sana ada orang kafir. Itu bukan urusan kita. Itu urusan mereka dengan pola pikirnya yang sesat itu. Buat apa kita ngurusin? Ya? Itu adalah urusan mereka sendiri, antara dia sendiri dengan kesesatan pikirannya. Urusan kita adalah menjaga diri kita. Ya. Urusan kita adalah menjaga diri kita dari pengaruhnya supaya kita menjadi korban. Biar saja itu urusan mereka, biar saja itu urusan dia. Itu nggak ada hubungannya dengan kita. Kita jangan sampai terpapar terprovokasi oleh orang-orang kafir yang seperti itu. Bapak Ibu Saudara semuanya Tuhan. Kebenaran kadang-kadang saudara, kebenaran itu sering dianggap menyerang pribadi. Sering, itu sebabnya banyak orang di gereja tersinggung. Tersinggung masih gak apa-apa, kemudian sakit hati, kan bermasalah. Kebenaran sering dianggap menyerang pribadi, tapi bagi orang-orang yang terikat dengan kuasa gelap, orang yang terikat kuasa gelap, terikat oleh sesuatu yang tidak benar, ketika ada firman yang keras, dia mengatakan dia sedang menyerang pribadi saya. Tapi bagi orang yang mengasihi Tuhan, teguran firman yang keras sekalipun itu adalah obat untuk melepaskan daripada keterikatan itu. Ya. Keras tapi obat. Nah, waspada terhadap orang-orang. Nah ini orang kafir itu. Tapi orang-orang kafir itu orang yang senang kalau melihat orang lain susah. Orang-orang Yahudi diperlakukan, dilaporkan kepada Nebukadnezar itu Yahudi itu SMA itu nggak mau menyembah patung. Nah dia karena ingin membuat SMA itu susah. Orang yang senang kalau melihat orang lain susah, itu bahagia sekali, menari-nari itu mereka itu. Yang kedua, orang-orang kafir itu orang yang susah kalau melihat orang lain senang.
Ada yang begitu? Adakah yang susah kalau lihat orang lain senang? Adakah yang menangis kalau orang lain senang? Ya. Senang melihat orang lain susah, bahagia ya. Tapi ketika orang lain senang, dia yang susah. Nah, ini orang-orangnya, ini orang-orang kafir ini. Jika sudah SMA itu kan orang-orang yang dipakai Tuhan, dan ketaatan luar biasa, ya kan? Imannya terkaleng-kaleng itu. Saya suka ketika jawabannya kepada Ibu Karina, seandainya Allah tidak menolongku, aku tetap pada keputusanku, aku tidak akan menyembah patung yang kau dirikan itu. Hebat ini. Nah, ini Bapak Ibu saudara. Ya mungkin pada waktu itu ketika orang-orang Yahudi dimasukkan ke dalam atau dicampakkan ke dalam perapian, orang kafir ini menarik-narik. Ya. Di depan mereka, di depan orang-orang Yahudi, orang kafir ini kayaknya bagus-bagus saja. Semacam domba saja, gambarnya adalah serigala itu. Ya. Buklon aja itu. Oleh sebab itu saudara-saudari kasih, orang yang ada di depan kita tertawa-tawa, senyum-senyum, kayak nggak ada masalah, belum tentu orang tersebut itu senang dengan kita. Belum tentu. Orang yang kalau sudah berhadapan dengan kita, pokoknya ketawa-ketawa, ngakak-ngakak, ketawa-ketawa, belum tentu orang senang dengan kita. Kita nggak tahu kalau dia sesungguhnya sedang mencari kelemahan kita. Begitu sedikit tahu kelemahan kita saja dia dapat, hancur kita dibuatnya. Diviralkan, ya diekspos ke sana kemari. Itu senjata bagi dia untuk membinasakan kita. Nah ini kita perlu hati-hati. Kita tidak berburuk sangka kepada seseorang, tetapi sekali lagi bentengi diri kita jangan sampai terpengaruh orang-orang seperti itu. Orang-orang yang seperti begitu melihat kelemahan kita sedikit saja, habis kita, habis. Ya, diterkannya kita. Nebukadnezar tadi, ya. Nebukadnezar saat mendengar jawaban Sadrak, Mesak dan Abednego yang memutuskan tidak menyembah patung emas yang dijadikan, dia marah. Kemudian dicampakkan mereka ke dalam api. Saya bilang saudara, inilah resiko. Inilah resiko dari sebuah keputusan. Ini sebuah resiko daripada suatu iman atau pengiringan kita kepada Tuhan. Resiko dari keputusan yang Sadrak, Mesak dan pada waktu itu dia ambil seperti itu. Aku tidak akan menyembah patung yang Tuhanku dirikan. Seandainya Allah tidak menolong aku, dalam hatinya itu tidak mungkin. Aku tetap tidak akan menyembah patung tersebut. Itu saudara. Sadrak, Mesak dan Abednego akhirnya dicampakkan ke dalam api. Terlepas itu difitnah atau tidak, terlepas itu raja terprovokasi atau tidak, yang pasti bahwa setiap keputusan yang seseorang buat pasti akan membuahkan yang namanya resiko. Ada suatu konsekuensi yang diambil, yang akan terjadi, yang akan diterima oleh setiap orang yang mengambil keputusan. Benar gak saudara? Keputusan daripada SMA Sadrak, Mesak dan Abednego, Tuhan aku tidak menyembah, resikonya masuk ke dalam api. Ya. Itu keputusan. Nah, bicara tentang keputusan, hampir setiap hari manusia dipenuhi dengan keputusan, pilihan-pilihan dan keputusan bukan sama saja. Ya. Nah, ini menurut penelitian saya sebutkan saudara. Menurut penelitian,
Satu hari itu 70 kali orang membuat keputusan. Pernah itu, saudara? 70 kali, ini penelitian ya, ini dari survei tentunya. Nah, artinya dalam satu minggu 490 kali kita ini membuat keputusan, atau yang tidak mengambil keputusan apapun. Nah, berarti dalam satu bulan 200.100 dalam satu tahun 25.550. Saya udah kalikan ini, saya udah kalikan semuanya. Nah, pertanyaannya, keputusan apa yang kita buat? Keputusan apa yang kita buat? Ya, ini. Benar nggak keputusan yang kita buat itu? Semua benar, semua salah. Aku nggak tahu, nggak sengaja membuat keputusan seperti itu. 70 kali loh Bapak Saudara semuanya. Ya, ini kurang lebih lah saja. Ya, kurang lebih. Ya. Nah, termasuk ini, saya kasih contoh. Keputusan mau berteman dengan siapa? Aku ini mau berteman dengan siapa? Itu kan keputusan Bapak Ibu Saudara semuanya. Ya. Mau main ke tempat siapa hari ini? Itu keputusan. Keputusan kita. Jangan bilang Tuhan, itu keputusan kita. Ya. Ini. Aku tidak mau berteman dengan dia. Enggak apa-apa, urusan mereka sendiri, urusan dia sendiri, urusan saya sendiri. Ini bagian dari keputusan, ini contoh-contoh saja. Mau makan apa hari ini? Mau makan nasi kuning? Itu juga urusan kita kan? Gara-gara nasi kuning, saudara. Saya kalau makan di tempat lain itu gak enak, gak bisa. Gara-gara nasi kuning masakan dari Padang ibu aku. Tempat lain gak enak, itu keputusan itu. Misalnya seperti itu. Ini gara-gara seperti ini, keputusan seperti ini. Gak bisa makan di tempat lain. Gara-gara makan enak malah susah. Ini loh Bapak Ibu. Mau makan di mana? Ya kan? Mau makan apa? Keputusan kita. Termasuk memilih teman hidup. Bisa mau tanya, teman hidup itu diberikan Tuhan atau kita yang pilih? Kita yang pilih atau Tuhan yang berikan? Semua dikasih. Ketika Tuhan memberikan, lalu ada masalah ini. Tuhan, orang seperti ini kok kamu kasihkan saya? Anak itu sering ngolok saya. Bapak ini kok ditempatkan di kursi kayak gitu loh. Itu pilihan kita. Haleluya. Ya. Makanya itu resiko. Kamu pilih seperti itu resiko. Kalau Tuhan berkata tidak baik manusia seorang diri, benar. Haleluya. Tapi kalau pilih, itu pilihan kita. Makanya kemarin firman Tuhan berkata seperti apa? Tidak semua wanita itu sama. Kalau semua wanita itu sama, saya nggak perlu cari pacar. Saya nggak perlu cari pacar. Sudah asal comot saja. Ayo jadi pacarku, besok nikah. Kan nggak begitu. Tuhan menyediakan kita memilih. Nah, jadi memilih pasangan hidup pilihan kita. Makanya resiko tanggung masing-masing kan. Resiko tanggung penumpang. Itu pilihan kita. Pilihan kita sendiri. Oleh sebab itu, apa yang dipersatukan oleh Tuhan jangan dipisahkan. Itu pilihanmu. Memang ada orang berkata jodoh, rezeki, apa lagi? Maut, ya itu di tangan Tuhan. Kalau jodoh di tangan Tuhan, gampang lo tunggu. Cepat-cepat pilih aja. Ya. Jangan salah pilih, ya. Jangan salah ambil keputusan. Nah ini, mau sekolah di mana?
Ya kan? Mau bekerja di mana, itu pilihan. Hari ini mau belajar di mana, pilihan. Hari ini mau ibadah atau tidak, itu pilihan, itu keputusan. Mau ibadah di mana, itu keputusan. Banyak sekali. Makanya kalau 70 per hari, kayaknya kalau pilihan saya kok banyak sekali. Apakah nanti jam 2 nanti mau nonton TV, jam 5 nanti menonton TV, itu juga pilihan. Mau ke ladang kah, mau ke tempat ke nanti, itu juga pilihan. Jadi kalau kita ambil contoh, semua yang kita lakukan itu keputusan-keputusan kita semuanya. Saudara semua dikasih itu. Nah ini, setiap keputusan yang kita buat, ya, setiap keputusan yang kita buat akan menentukan langkah kita ke depan, akan menentukan hidup kita ke depan. Setiap keputusan yang kita buat, apapun keputusan itu, mau beribadah di mana, mau makan apa, mau sekolah di mana, bekerja di mana, itu menentukan langkah kita ke depan. Di manakah kita saat ini berada? Ya, kalau kita berada di tempat ini saat ini, karena tadi itu kita sudah lewati jalan banyak tikungan begitu. Kita udah banyak otaknya lewat sana. Itu kan jalan yang kita pilih. Kayak tadi Pak Jatuh cerita, Pak, jalannya hancur dari menghadap itu, dari kanan itu. Nah, itu pilihan jalan. Kalau kita berada di tempat ini adalah itu karena tikungan, belokan jalan yang sudah kita lalui tadi jika kita sampai di tempat ini. Ya. Keadaan apapun kita saat ini, keadaan apapun kita saat ini, saudara. Entah itu senang, entah itu susah, entah itu bahagia atau tidak, itu adalah hasil keputusan masa lalu. Ya, itu hasil keputusan masa lalu. Kita menderita, kita susah, kita sedih, hasil keputusan masa lalu. Keputusan siapa? Kita. Keputusan kita, bukan keputusan orang lain. Nah, makanya itu, jika benar dalam satu hari 70 keputusan yang diambil setiap orang, berarti orang itu dalam satu hari harus menerima resiko, menerima konsekuensi dari keputusan yang dia buat itu berapa? 70 kali. Pasti itu. Kalau dia ambil 10 keputusan, 10 resiko sudah menunggu dia. Jika konsekuensi atau resiko itu baik, nggak masalah. Ya kan? Kalau resikonya itu baik, nggak masalah. Tetapi bagaimana kalau konsekuensi dari keputusan itu buruk bagi diri kita? Ujung-ujungnya apa yang ada dalam diri kita? Kok jadinya begini ya? Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Keputusan yang diambil oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego menentang daripada perintah raja. Efeknya, dampaknya, resikonya dia masuk ke dalam perapian, dibakar ya. Nah seperti itu. Ya. Oh itu saudara-saudara. Oleh sebab itu, ya. Oleh sebab itu. Oh, nggak bisa pakai lagi. Oh, puji Tuhan. Oleh sebab itu, pastikan bahwa setiap keputusan yang kita buat untuk kedepannya ya, setiap keputusan yang kita buat baik dan benar, dan sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah ini penting. Kalau itu baik, kalau itu benar dan sejalan dengan firman Tuhan, tidak mungkin Tuhan tidak menolong, tidak mungkin Tuhan tidak memberikan berkat kepada kita. Ya perhatikan saja, Sadrak, Mesak, dan Abednego begitu dia mengambil keputusan, aku tidak akan menyembah patung yang Tuhanku dirikan, dia masuk ke dalam api,
oleh Nebukadnezar, tapi yang terjadi dia nggak terbakar sama sekali. Haleluya. Nggak terbakar. Karena dia yakin keputusan itu benar. Keputusan yang diambil itu adalah karena ketaatan dia kepada Allah. Ini saudara. Nah, ini pertanyaan. Pernahkah saudara menyesali keputusan yang telah saudara buat? Pernah? Kalau nggak pernah, berarti semuanya benar terus. Hebat sekali. Pernahkah menyesali? Oh, salah. Ya, yang kedua, menyesal karena membuat keputusan yang salah itu hal yang wajar bagi saudara. Gak usah malu, gak usah takut salah. Iya, ternyata keputusan yang saya ambil adalah salah. Wajar saja, karena apa? Ini memang ketidaksempurnaan yang dimiliki oleh manusia. Tetapi jadikan itu pengalaman, kemudian jadikan itu pembelajaran, kemudian memaafkan diri sendiri. Ya, aku salah. Hanya itu saja. Saudara semua dikasih itu. Jadikan pembelajaran, jadikan pengalaman, ya. Tetapi dari pengalaman tersebut dijadikan pelajaran dan memaafkan diri sendiri. Sudah, dan kali tidak akan seperti itu lagi. Ke depan saya mau hati-hati. Ke depan saya mau lebih baik lagi dan akan saya sesuaikan dengan firman Tuhan. Itu yang seperti ini lakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang lain tidak bisa mengubah keputusan kita, nggak bisa. Semua mengubah keputusan diri saya nggak bisa. Paling nggak bisa, siapapun nggak bisa. Kecuali orang itu sendiri mau berubah. Ya. Kecuali orang itu. Tuhan pun nggak akan bisa. Bukan Tuhan tidak mampu. Orang itu aja yang ngotot yang tidak mau berubah. Ya, orang itu yang ngeyel yang tidak mau berubah. Nah, ini cara membuat keputusan yang tidak usah saya lewati aja. Ya. Jadi kesimpulan yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah satu, waspada terhadap orang-orang miskin, orang-orang yang berubah hati-hati. Kita tidak sedang menghakimi orang lain, tapi kita sedang menjaga diri kita. Ya. Kita sedang melindungi kita berhak itu. Kita tidak berhak sedang menghakimi orang yang curiga orang lain, berpikiran buruk pada orang lain. Ya, kita tidak seperti itu. Tapi kita memang mau berhati-hati. Jangan sampai roh-roh kasih itu adalah mempengaruhi daripada kehidupan kita. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah kebenaran firman Tuhan adalah buatlah keputusan yang sejalan dengan firman Tuhan. Keputusan apapun itu sejalan dengan firman Tuhan. Ya. Coba saya kembali lagi lah supaya kita tahu. Nah, ini sedikit saja. Enggak mudah saudara buat keputusan itu, tidak mudah. Tapi keputusan mesti baik dan benar, dan yang lebih penting adalah sejalan dengan firman Tuhan. Semuanya lakukan karena Tuhan. Yang kedua, antisipasi resikonya. Ini resikonya ini baik atau buruk, bahaya atau tidak. Apapun yang saudara lakukan, apapun yang kita lakukan, antisipasi resikonya. Kira-kira saya rugi atau tidak, mencelakai diri saya atau tidak. Bahkan kalau beredar buatlah daftar pro dan kontra. Maksudnya begini, kalau ada banyak orang yang pro, itu lakukan. Kalau banyak orang yang kontra, jangan lakukan. Ini namanya pertimbangan. Dengan kata lain, dan kita asal apa? Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Kalau banyak pertimbangan akan baik. Banyak pro dan kontra itu banyak. Bahkan dalam dari keluarga kita, oleh sebab itu dengarkan. Kalau pro lakukan, kalau kontra sudah coba tunda dulu. Ya, tunda dulu. Mungkin ada antisipasi resiko. Ya. Nah, ini saja. Waspada saja. Oleh sebab itu saudara sebagai Tuhan. Baik tadi saudara. Kebenaran sering dianggap menyerang pribadi. Ya.
Kebenaran sering dianggap secara pribadi, tapi bagi pribadi yang masih terikat kuasa gelap. Orang yang hatinya tipis tidak pakai daripada yaitu anti-Goris, mudah sekali dilakukan terprovokasi. Kebenaran sering dianggap secara pribadi, tapi bagi pribadi yang masih terikat kuasa gelap. Tapi orang-orang yang mengasihi Tuhan, teguran firman Tuhan yang keras sekalipun adalah untuk memerdekakan keterikatan ini. Haleluya. Firman Tuhan ya. Saya suka sekali saudara, firman Tuhan yang keras bagi saya. Tuhan Yesus memberkati. Berbahagialah orang yang mereka mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara, Bapak yang masih bermaju ke depan, kita nyanyikan satu pujian kepada Tuhan.